Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Stefan Yudela, mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Manado. Di video saya ini saya akan membahas tentang fungsi vektor. Langsung saja, apa itu fungsi vektor? Fungsi bernilai vektor atau fungsi vektor adalah fungsi yang daerah asalnya berupa himpunan bilangan real dan daerah hasilnya berupa vektor. Fungsi vektor ft yang nilainya adalah vektor 3 dimensi dapat dinotasikan dengan ft sama dengan ft, gt, ht, atau bisa perlu ditulis fti tambah gtj tambah htk. Untuk t itu elemen bilangan real dan fgh itu disebut fungsi komponen dari f. Sekarang kita masuk pada contoh yang pertama. Diketahui fungsi vektor ft sama dengan t pangkat 3, t pangkat 2, t. Tentukanlah nilai vektor dari fungsi f saat t sama dengan 2. Penyelesaian. Ft sama dengan, kita ketahui, t pangkat 3, t pangkat 2, t. Kemudian kita substitusikan T sama dengan 2 ke dalam Ft. Maka menjadi 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2. Hasilnya 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2. Jadi 8,4,2. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal kedua. Diketahui Ft sama dengan T pangkat 3i tambah E pangkat minus 2T J kurang 5K. Ditanya, tentukan nilai fungsi untuk T sama dengan 0 dan T sama dengan Pi. Penyelesaiannya, kita substitusikan pertama T sama dengan 0 ke dalam persamaan. Menjadi 0 pangkat 3i tambah E pangkat minus 2 kali 0 J kurang 5K. Hasilnya 0 pangkat 3 itu hasilnya 0, jadi nilai I itu 0. Kemudian E pangkat minus 2 dikali 0, minus 2 dikali 0 itu sama dengan 0. Jadi E pangkat 0 sama dengan 1. Jadi hasilnya 1J. Kemudian kurang 5K. Jadi hasilnya J kurang 5K sama dengan 0. 0 itu yang I, 1 itu yang J. Kemudian minus 5. Minus 5 itu konstantanya K. Kemudian substitusi T sama dengan Pi ke dalam persamaan untuk mengetahui nilai fungsi tersebut. Didapat Pi pangkat 3i tambah E pangkat minus 2Pi J kurang 5K. Jadi untuk hasilnya itu Pi pangkat 3, E pangkat minus 2Pi, minus 5. Selanjutnya, kita akan belajar tentang daerah asal dan daerah hasil. Di sini misal Ft sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N F1 T EI sama dengan F1, T F1 T, F2 T, dan seterusnya sampai Fnt. Maka untuk daerah asal fungsi vektor Ft adalah kita tulis sebagai df sama dengan T elemen bilangan real untuk T elemen df1 irisan df2 irisan dan seterusnya sampai dn.
Dan untuk daerah hasil fungsi ft adalah kita tulis RF sama dengan ft elemen bilangan real berpangkat n untuk t elemen df. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal selanjutnya ketiga. Diketahui ft sama dengan akar t kurang 1i ditambah 6j. Yang ditanya tentukan df atau daerah asalnya. Penyelesaian kita lakukan pemisalan yaitu ft sama dengan akar t kurang 1 dan gt sama dengan 6. Untuk domainnya df sama dengan domain dari ft itu t untuk t elemen bilangan real, syaratnya t lebih dari 1. Karena perhatikan ft itu merupakan berbentuk akar atau berada di dalam akar. Jadi syaratnya kali ini t harus lebih dari 1. Untuk intervalnya jadi 1, tak hingga. Dan untuk gt domainnya t elemen bilangan real dari minus tak hingga sampai tak hingga. Jadi untuk daerah asalnya atau df sama dengan t elemen bilangan real untuk t elemen df irisan dg sama dengan t elemen bilangan real untuk t elemen 1, tak hingga irisan minus tak hingga, tak hingga sama dengan t untuk t elemen bilangan real dengan syarat t lebih dari 1 sama dengan 1, tak hingga. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang grafik fungsi vektor. Terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi grafik fungsi vektor. Yaitu grafik fungsi vektor berupa lengkungan atau kurva di R2 atau R3 dengan arah tertentu. Selanjutnya, cara atau langkah untuk menggambar grafik fungsi vektor. Yang pertama, menentukan persamaan parameter dari kurva. Yang kedua, menentukan persamaan kartesiusnya atau mengeliminasi t. Ketiga, menentukan arah. Langsung saja kita masuk ke contoh soal selanjutnya, contoh keempat. Gambarkan grafik fungsi vektor ft sama dengan 3 cos ti tambah 2 sin tj. Untuk t lebih dari sama dengan 0 dan t kurang dari sama dengan 2pi. Penyelesaiannya, pertama persamaan parameternya, yaitu x sama dengan 3 cos t dan y sama dengan 2 sin t. 3 cos t menjadi x per 3 sama dengan cos t. Lalu y menjadi y per 2 sama dengan sin t. Selanjutnya persamaan kartesiusnya menjadi cos pangkat 2t tambah sin pangkat 2t sama dengan 1. Lalu kita substitusikan menjadi x per 3 pangkat 2 tambah y per 2 pangkat 2 sama dengan 1. Jika kita perhatikan kembali, persamaan tersebut membentuk persamaan elips. Jadi selanjutnya kita akan menentukan arahnya. Langsung saja, karena t lebih dari sama dengan 0 dan t kurang dari sama dengan 2pi, jadi kita substitusikan interval tersebut. Jadi f0 sama dengan 3i sama dengan daerahnya 3,0. Dan untuk f pi per 2 sama dengan 2j sama dengan 0,2. Dan untuk fp sama dengan minus 3i sama dengan minus 3,0. Dan untuk f3 pi per 2 sama dengan minus 2j sama dengan 0, minus 2. Dan untuk f2pi
sama dengan 3i sama dengan 3/0. Selanjutnya kita akan gambarkan grafiknya. Kita masukkan titik-titik tadi ke dalam koordinat kartesius. Yang pertama, titik 3,0 letaknya di sini. Kemudian titik yang kedua 0,2 di sini. Selanjutnya titik minus 3,0 di sini dan titik 0,-2 di sini dan kembali lagi ke titik 3,0. Jadi arahnya dari titik 3,0 menuju 0,2, menuju minus 3,0, dan menuju 0,-2, dan terakhir kembali menuju ke 3,0. Jadi gambar grafiknya berbentuk elips.